VLAN merupakan suatu fitur yang sering sekali kita pakai. Kenapa? Karena dengan fitur ini maka kita bisa membuat atau memberikan layanan yang tentunya sangat sekali fleksibel. Untuk VLAN sendiri biasanya dia digunakan di berbagai macam segmen ya. Bisa dipakai untuk sekolahan, kemudian kantor, tempat umum, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya ketika kita akan melakukan konfigurasi VLAN, maka konfigurasinya itu harus kita lakukan secara manual dan kita lakukan di masing-masing perangkat, yaitu mulai dari router, kemudian switch, kemudian access point, dan seterusnya. Nah, di video kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara konfigurasi VLAN secara mudah dan cepat pada perangkat Ruijie Rii. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan juga tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Konfigurasi VLAN pada skema jaringan yang cukup besar tentunya hal ini nanti akan sangat sekali memakan waktu. Kenapa? Karena nanti ketika kita akan melakukan konfigurasi VLAN itu harus kita lakukan di masing-masing perangkat atau satu persatu settingannya. Mulai dari router utama misalnya nanti harus membuat VLAN khusus gitu ya untuk WiFi tamu atau misalnya untuk divisi khusus dengan VLAN yang sudah ditentukan, VLAN 100 gitu misalnya. Setelah itu selesai, nanti kita juga harus memberikan layanannya, misalnya DHCP server, ataupun hotspot, ataupun yang lainnya. Setelah selesai di router, maka selanjutnya nanti biasanya kita juga harus melakukan konfigurasi di perangkat switch core-nya. Kita harus tentukan port mana yang sebagai terang port mana yang sebagai akses port, atau port mana yang digunakan untuk terang port lagi ke mesin switch yang lainnya. Karena biasanya di kantor itu kan switch tidak hanya satu ya. Jadi biasanya dari router utama nanti ada switch core, kemudian nanti ada switch distribusi, baru switch akses, baru nanti mungkin ada access point atau yang lainnya. Jadi ketika kita ingin melakukan konfigurasi VLAN, maka konfigurasi itu harus kita lakukan di masing-masing perangkatnya. Jadi dari router, kemudian switch core, switch distri, switch access point, dan seterusnya. Tentunya hal ini nanti akan sangat sekali memakan waktu. Belum lagi nanti kita mungkin saja salah dalam menentukan port mana yang sebagai terang port atau salah dalam pendefinisian VLAN di salah satu perangkatnya sehingga mungkin saja VLAN-nya itu tidak bisa berjalan secara normal. Jadi di video kali ini nanti kita akan mencoba melakukan konfigurasi VLAN di perangkat Ruijie Rii ini, yang mana konfigurasi VLAN-nya itu nanti bisa sangat-sangat sederhana sekali dan bisa sangat mudah sekali, sehingga ini nanti bisa menghemat waktu kita dalam melakukan konfigurasi. Karena konfigurasinya nanti kita bisa lakukan melalui handphone dan juga tentunya nanti melalui cloud Ruijie. Kemudian untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini, jadi di sini kita menggunakan beberapa perangkat Ruijie Rii ya. Jadi di sini ada internet, kemudian internet masuk ke perangkat Ruijie Rii ini dia melalui port 1. Kemudian untuk router utama yang kita pakai di sini serinya adalah EG105G V3. Kemudian dari router utama nanti akan turun masuk ke switch. Jadi switch yang kita gunakan kali ini switchnya dari seri ES ya. ES210GSP. Jadi switch ini dia memiliki fungsi atau fitur PoE out. Kemudian setelah switch ini untuk access point yang kita gunakan di lab kali ini nanti ada dua dengan jenis yang sama, yaitu RAP62. Untuk access point-nya ada di sini. Oke, kemudian untuk konfigurasi VLAN-nya seperti apa? Jadi di sini perangkat ini sudah memiliki konfigurasi basic atau konfigurasi default, yang mana untuk perangkat-perangkat ini sudah terkoneksi ke internet dengan konfigurasi defaultnya. Dan perangkat-perangkat ini kebetulan juga sudah saya tambahkan pada akun cloud Ruijie yang saya miliki. Jadi di sini kita udah coba buka untuk aplikasi Ruijie Rii yang saat ini kita gunakan. Kemudian di aplikasi ini juga kita bisa melihat status dari perangkat-perangkat yang kita pakai. Jadi terdapat router utama, ada switch, dan 2 access point dengan seri RAP
62. Kemudian di sini kalau kita lihat terdapat beberapa menu ya teman-teman ya. Kalau kita swipe ke atas, jadi nanti ada yang namanya basic, kemudian ada juga namanya menu advance, seperti ini isinya, dan juga ada skenario. Skenario ini adalah menu yang saat ini terbilang masih baru. Kemudian untuk konfigurasi VLAN-nya itu secepat apa. Jadi di sini kan kita akan coba melakukan konfigurasi VLAN ya. Yang mana konfigurasi VLAN ini nanti akan diteruskan langsung ke perangkat yang aktif saat ini. Yang mana kalau konfigurasinya secara tradisional ya, konfigurasi VLAN harus kita lakukan secara manual di masing-masing perangkat ini. Tentunya hal tersebut akan memakan waktu yang lama. Tapi di sini kita akan coba pakai fitur VLAN yang ada di sini ya, dan kita akan coba lihat seberapa cepat konfigurasi VLAN yang bisa kita lakukan dari menu ini. Untuk stopwatch juga sudah kita sediakan nanti, jadi teman-teman bisa melihat untuk konfigurasinya ini dia berapa lama sebenarnya. Jadi di sini kita coba create VLAN baru. Kemudian kita bisa tambahkan lagi add di sini. Jadi untuk opsinya ada wireless VLAN, ada wired VLAN, dan juga ada VoIP VLAN. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Seperti ini. Kemudian untuk namanya misalnya bebas ya teman-teman ya. Ini nanti sesuai kebutuhan, jadi misalnya WiFi tamu seperti ini. Kemudian mau pakai enkripsi atau tidak, jadi nanti Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Mau pakai captive portal atau tidak juga nanti sesuai kebutuhan Anda. Kemudian mau dikasih bandwidth limitasi atau tidak, ini nanti juga menyesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian untuk VLAN ID-nya mau berapa? Di sini defaultnya pakainya 60, tapi misalnya Anda mau pakai VLAN ID 100, untuk alokasi IP-nya yang ada di bawah nanti juga akan menyesuaikan. Kemudian kita bisa edit misalnya dimulai dari 100.2 sampai 100.254. Kemudian kita bisa klik next. Kemudian kita tunggu dulu untuk proses push config-nya ya. Dan kita bisa lihat konfigurasinya ini sudah terdeliver dengan sukses ya. Informasinya delivery sukses. Kita klik OK, kita bisa coba dan kita coba terkoneksikan ke situ, mendapatkan VLAN 100 atau tidak, segmen IP 100 atau tidak, seperti yang tadi sudah kita setting. Oke, sebentar kita coba koneksikan perangkat kita ke SSID WiFi tamu yang barusan kita buat. Oke, jadi proses push config-nya tadi udah berhasil. Kemudian kita juga bisa lihat untuk perangkat saya, handphone saya sudah bisa terkoneksi ke SSID WiFi tamu. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk alokasi IP yang didapatkan ini juga sudah sesuai ya dengan kebutuhan kita, yaitu VLAN 100. Dan di sini handphone saya mendapatkan IP 100.2. Dan di sini di aplikasi kalau kita lihat saat ini sudah terdapat dua VLAN, yaitu yang pertama VLAN ID 1 ya, ini yang digunakan untuk manajemen perangkat Ruizi-nya. Kemudian ada juga SSID WiFi tamu. Jadi konfigurasinya cukup cepat, konfigurasinya cukup mudah, dan kita tidak perlu melakukan konfigurasi di masing-masing perangkat ini. Kita coba satu kali lagi ya. Kita klik add wireless. Jadi kita coba stopwatch, tapi di sini saya nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak kata-kata. Jadi nanti teman-teman lihat sendiri proses pembuatannya itu seberapa cepat ya. Kita coba dulu.
Oke, konfigurasinya cukup seperti ini dan kita tunggu untuk proses sinkronize-nya ya, sampai nanti statusnya adalah delivery sukses seperti ini. Dan di sini kita bisa klik OK. Coba kita lihat, jadi tadi berapa lama ya waktunya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tadi di stopwatch tadi. Kemudian kita bisa lihat saat ini terdapat satu VLAN baru ya di sini ya. Ada Wi-Fi 61 tes. Ini adalah SSID yang barusan kita buat tadi. Kemudian kita bisa coba untuk koneksikan ke SSID yang barusan kita buat tadi. Dan ini dia. Oke, jadi saat ini saya udah bisa berhasil terkoneksi ke Wi-Fi 61 tes ya teman-teman ya. Jadi memang ada gap waktunya ya setelah tadi informasi konfigurasi itu berhasil dijalankan, kemudian nyampe ketika SSID ini sudah terbroadcast, kemudian ada klien yang ingin terkoneksi ke situ, itu memang terdapat gap waktu beberapa menit ya, cuman sebentar aja, tapi akhirnya nanti kita bisa terkoneksi seperti ini. Dan di sini kalau kita lihat untuk informasi yang didapatkan itu udah sesuai ya teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan saya pakai VLAN-nya yang 101 dengan alokasi IP 192.168.101. sekian. Jadi di sini kebetulan saya dapatnya IP titik 2. Jadi seperti itu tadi untuk konfigurasi VLAN yang sangat mudah sekali yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan perangkat yang satu ekosistem, yaitu dari perangkat Roigi RIYI. Jadi konfigurasinya cukup mudah, yang mana konfigurasi VLAN itu biasanya kan kita lakukannya secara manual ya, satu persatu ya, dari router core, switch distri, switch akses dan seterusnya itu kan harus kita lakukan satu persatu, dan itu juga rawan sekali misconfig-nya atau config-nya itu salah. Jadi dengan adanya konfigurasi VLAN yang disediakan sama fitur Roigi ini, maka konfigurasinya itu nanti bisa minim sekali kesalahan yang pertama, dan yang kedua konfigurasinya itu nanti bisa sangat cepat. Dan keuntungan yang ketiga adalah konfigurasinya sangat mudah sekali. Karena di fitur ini dia sudah disediakan untuk berbagai macam kebutuhan VLAN-nya. Ada wireless VLAN, kemudian ada wired VLAN, dan juga ada VoIP VLAN. Tinggal Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Bagi teman-teman yang membutuhkan perangkat-perangkat seperti yang saya gunakan di depan, perangkat-perangkat Roigi, RIYI, Anda bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe ya, silakan klik dulu tombol subscribe-nya, klik juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Kemudian jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda punya ide video terbaru, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, dan juga silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.